Shalom everyone. Shalom saudara-saudara. Truly it is a blessing for me to share with you this message. Sungguh suatu berkat yang luar biasa bagi saya untuk menyampaikan pesan ini kepada saudara. I am Reverend Dr. Paul Senik. Saya adalah Reverend Dr. Paul Senik, Senior Pastor of Shalom International Fellowship. Gembala senior dari Shalom International Fellowship. The Bible often speaks of miraculous healings. Alkitab banyak menuliskan tentang mujizat-mujizat kesembuhan And God's promises about healing. dan janji Allah mengenai kesembuhan. I believe His word is powerful. Saya percaya bahwa firman-Nya adalah berkuasa. Yesterday, today, and forever. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. So nothing is impossible. Jadi tidak ada yang mustahil. So praying scripture back to God is a wonderful way to focus on His promises. Dengan mengucapkan kembali ayat-ayat dalam Alkitab kepada Tuhan adalah cara yang terbaik untuk berdoa dan memusatkan diri pada janji-janji Allah. And of course, not forgetting His provision also. Dan juga penyediaan dan pemeliharaan Allah. So you can pray these Bible verses out loud over your life. Saudara dapat mengucapkan ayat-ayat Alkitab ini dengan suara yang lantang atas hidup saudara And your loved ones. maupun atas orang-orang yang saudara kasihi. So may this collection of healing verses provide strength Saya percaya ayat-ayat kesembuhan ini akan memberikan kekuatan and hope as you seek God's healing hand. dan pengharapan selagi saudara mencari tangan kesembuhan Allah. So be blessed and God bless you all abundantly. Dan diberkatilah dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian semuanya dengan berlimpah-limpah. Keluaran 15:26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Keluaran 23:25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Bilangan 23:19. Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ulangan 5:33. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Ulangan 7:14-15. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu, ataupun di antara hewanmu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu. Ulangan 30:19-20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Sekarang pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. 2 Raja-Raja 20:5. Beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu, dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau.
2 Tawarikh 6:14 sambil berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu." 2 Tawarikh 7:14 Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. 2 Tawarikh 30:20 Tuhan mendengar Hizkia dan menyembuhkan bangsa itu. Mazmur 29:11 Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Mazmur 33 Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Mazmur 30:11-12 Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku Tuhan. Jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Mazmur 34:20 Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Mazmur 41:4-5 Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya Kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Mazmur 42:12 Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mazmur 73:26 Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mazmur 91:9-16 Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan Kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 103:1-5 Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Mazmur 107:19-20 Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka.
Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Mazmur 118:17. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Mazmur 147:3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Amsal 3:8. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amsal 4:10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Amsal 4:20-22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Amsal 16:24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Amsal 17:22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Yesaya 35:5-6. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Yesaya 38:16-17. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya, penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Yesaya 40:29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yesaya 40:31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 41:10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 46:4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya 53:4-5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 55:11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya.
Yesaya 57, 18-19. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia, dan akan memulihkan dia dengan penghiburan, juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. Aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh, dan bagi mereka yang dekat, firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Yesaya 58:8. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Yeremia 17:14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Yeremia 30:17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 33:6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amos 5:4. Tuhan berkata kepada umat Israel, kembalilah kepadaku, maka kamu akan hidup. Yoel 3:10. Baiklah yang lemah berkata, aku kuat. Maleaki 4:2. Tetapi bagi kamu yang taat kepadaku, kuasaku yang menyelamatkan akan terbit laksana matahari, dan sinarnya membawa penyembuhan. Kamu akan bebas dan gembira, seperti anak sapi yang baru dikeluarkan dari kandang. Demikianlah firman Tuhan. Matius 4:23-24. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala sakit penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalahnya kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Matius 8:2-3. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Matius 8:8-10 dan 13. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Matius 8:16-17. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan,
Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan semua orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Matius 9:20-22. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Matius 9:27-35. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak katanya, "Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel." Tetapi orang Farisi berkata, "Dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan." Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Matius 10:1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Matius 12:9-10 dan 13. Setelah Yesus pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Matius 14:13-14. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Matius 14:34-36. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Matius 15:21-28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon.
Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Matius 15:29-31. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Matius 18:18-19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Matius 21:21-22. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Markus 5 ayat 22-23 dan 35-42. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu ke atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati,
tetapi tidur. Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Markus 7, 32 sampai 35 dan 37. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Markus 9:23. Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Markus 10:27. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Markus 11:22 sampai 24. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Lukas 4:33 sampai 36. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Lukas 4:40 sampai 41. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Lukas 6:19. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia,
karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Lukas 13:10-13. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuh roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Yohanes 5:6-9. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai guncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tapi hari itu hari Sabat. Yohanes 9 ayat 1-7. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Yohanes 10:9-11. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 11:25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Kisah Para Rasul 3:2-8. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu.
ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Kisah Para Rasul 5, 15-16. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilang, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Kisah Para Rasul 10:38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Roma 4:16-21. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Roma 8:2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8:11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8:31-32. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Roma 10:17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 2 Korintus 4:16-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke sehari.
Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 10, 3-5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Galatia 3, 13-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Galatia 3, 26-27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Galatia 3, 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Galatia 4 ayat 6-7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita semua, yang berseru, Ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Efesus 1, 19-20. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga. Efesus 3, 20-21. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Efesus 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Filipi 2 ayat 9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia, Kristus Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2:13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 4:6-8. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar,
semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kolose 1:12-14. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. 1 Timotius 6:12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. 2 Timotius 1:7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan pikiran yang tenang. Ibrani 4:14-16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 10:23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ibrani 10:35-36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ibrani 11:1. Sekarang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11:6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11:11. Karena iman Abraham juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Ibrani 12:12-13. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Ibrani 13:8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yakobus 4:7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 5:14-16. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu,
dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. 1 Petrus 2:24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. 1 Yohanes 3:21-22. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. 1 Yohanes 4:4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh Allah yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 5:4-5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia, selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? 1 Yohanes 5:14-15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. 3 Yohanes 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Wahyu 12:11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Hallelujah. I am so blessed every time I hear. Haleluya, saya sangat diberkati sekali setiap kali mendengarkan and confess these healing scriptures. dan mengucapkan ayat-ayat ini. I believe that you are blessed too. Dan saya yakin dan percaya saudara juga diberkati. These powerful scriptures on healing where you can listen again. Di mana dengan ayat-ayat firman Tuhan ini saudara dapat mendengarkannya berulang kali. And continue to declare Dan terus menyatakannya. and believe God for your miracle. Dan percaya mujizat Tuhan untuk terjadi. Let me pray for you right now. Biarlah saya berdoa bagi saudara pada saat ini. You can lay your hands in the area that are affected. Saudara dapat menumpangkan tangan saudara di area-area yang bermasalah dalam tubuh saudara. For example, places that are facing pain. Sebagai contoh, bagian-bagian di mana tubuh saudara sedang merasa sakit. And you are believing God for your healing. Dan saudara mempercayai Tuhan untuk kesembuhan saudara. So whatever sicknesses or disease, just lay your hand at the affected area. Dan apapun sakit penyakit yang ada dalam tubuh saudara, saudara bisa menumpangkan tangan di bagian-bagian tersebut. Remember, Lord Jesus never reject anyone, Ingatlah, Tuhan Yesus tidak pernah menolak siapapun, but heal every person that came to Him. tetapi Ia menyembuhkan setiap orang yang datang kepadanya. So I believe Saya percaya if every one of us that come to Jesus, setiap daripada kita yang datang kepada Yesus, He will receive us and heal us. Dia akan menerima kita dan menyembuhkan kita. Let us pray. Mari kita berdoa. Father, in the name of Jesus, Bapa, di dalam nama Yesus, I declare saya nyatakan that you are God that never changes. bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berubah.
yesterday, today, and forever. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. You are still the same. Engkau tetap Allah yang sama. So right now, Dan saat ini, we stand in one accord. kami bersatu hati. We declare that sicknesses and disease does not come from you. Kami nyatakan sakit penyakit bukan berasal darimu. In the name of Jesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, we break every curses kami patahkan setiap kutuk and every power of sicknesses and diseases. dan setiap kuasa sakit penyakit. In the name of Jesus, Di dalam nama Yesus, I destroy every power of darkness, every principality over your life. saya hancurkan setiap kuasa kegelapan di atas hidup saudara. Be free and delivered from every form of sicknesses and diseases. Dibebaskanlah dan dilepaskanlah saudara dari segala sakit penyakit. The word of God says that by his stripe you are made whole. Firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilur Yesus saudara telah disembuhkan. So in the name of Jesus, by the stripes of Jesus, be healed. Di dalam nama Yesus dan oleh karena bilur-bilur Yesus disembuhkanlah engkau. Receive your miracle by faith. Dan terimalah mujizat saudara dengan iman. Receive your healing right now in the name of Jesus. Dan terimalah kesembuhan saudara pada saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. We give you glory. Dan kami berikan segala kemuliaan. We thank you for all the healing and deliverance. Dan kami mengucap syukur untuk setiap kesembuhan dan kelepasan. In the name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. I receive it, Lord. Dan saya menerimanya Tuhan. Amen. Amin.